Tapi saya penasaran juga karena ada yang bertanya Ibu, sekarang ini yang mendaftar siapa aja? Belum. Oh, iya. Ini semacam seperti tiket. Ternyata ditemukan malah mereka reaktif, itu bagaimana Ibu? Semua harus tetap waspada. Hai kawan KPU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama sekali kita nggak ketemu, akhirnya sekarang kita ketemu lagi nih. Dan masih di suasana pandemi COVID-19 ini, dan bertepatan juga dengan pemilihan serentak di seluruh Indonesia. Dan kebetulan di Nusa Tenggara Barat ada 7 kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak di 2020 ini. Dan kemarin sempat ditunda karena di tengah era pandemi COVID-19 ini, dan sekarang sudah dilanjutkan kembali. Nah, kita akan bertanya-tanya mengenai pilkada serentak lanjutan ini di tengah pandemi 2020, dan kebetulan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Bersama saya saat ini ada Ibu Juriati. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, ini saya mau bertanya nih, saat ini kan kita setelah kemarin sempat ditunda pilkada serentak di 2020 di 23 September ya Bu ya, di tengah pandemi ini, dan sekarang sudah dilanjutkan kembali walaupun di tengah bencana musibah COVID-19 ini. Nah, bagaimana tahapan yang sedang berjalan Ibu? Ya, setelah dilakukan penundaan, maka di tanggal 15 yang lalu ya, 15 Juni yang lalu, itu tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 ini dilanjutkan kembali. Nah, tahapan yang sekarang ini berjalan, ini kan sekarang kita lagi melaksanakan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan. Nah, verifikasi faktual ini tentunya ini kan tidak semua kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada yang melaksanakan, hanya pada kabupaten kota yang memiliki bakal pasangan calon perseorangan. Nah, untuk kita di NTB ini kan ada 7 bakal pasangan calon perseorangan, itu tersebar di 5 kabupaten kota. Iya. Jadi 5 kabupaten kotanya itu ada dari Kota Mataram 1 bakal pasangan calon, dan Lombok Tengah ada 2 bakal pasangan calon, Sumbawa ada 2 bakal pasangan calon, Dompu ada 1 bakal pasangan calon, dan di Bima ada 1 bakal pasangan calon. Oh, berarti yang ada di antara 7 kabupaten kota itu ada 5 kabupaten kota ya, ada calon perseorangannya. Berarti saat ini kita sedang berada di tahapan calon perseorangan ya Bu ya? Ya, jadi memang sekarang agak berbeda ya dengan pilkada sebelumnya, bahwa dilakukan dulu ini nanti dari bakal pasangan calon perseorangan, siapa yang memenuhi syarat minimum dukungan dan sebaran. Nah, ini dulu nanti akan menjadi tiket bagi yang bersangkutan untuk mendaftar nanti pada saat masa pendaftaran calon. Oh, iya. Baik Ibu, tadi sudah disebutkan kabupaten mana saja yang ada calon perseorangannya. Tapi saya penasaran juga karena ada yang bertanya Ibu, sekarang ini yang mendaftar siapa aja? Oh, ada yang namanya calon perseorangan. Nah, dari partainya kapan? Boleh mungkin sedikit tahu untuk jalur dari partainya kapan, dari tahapan itu sendiri? Ya, jadi kalau untuk partai politik nanti sebenarnya bersamaan nanti dengan yang bakal perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat minimum dukungan dan sebaran. Nah, nanti itu di tanggal 4, 5, 6. Jadi untuk bakal pasangan calon nanti akan mendaftar. Jadi nanti ada dari partai politik, ada dari perseorangan yang dinyatakan sudah memenuhi syarat. Jadi dari hasil verifikasi faktual sekarang, mereka nanti akan dilakukan ini ya, direkap sampai akhirnya. Kalau memang belum yang sekarang nanti ada perbaikan. Nanti setelah selesai perbaikan baru ketahui mana ini di antara 7 bakal pasangan calon yang sekarang ini itu yang memenuhi syarat minimum dukungan dan sebaran. Nah, nanti di tanggal 4 sampai 6 September 2020 mereka nanti akan mendaftar. Mendaftar ke KPU bersama dengan yang dari partai. Benar. Berarti yang sekarang ini belum resmi dinyatakan sebagai calon ya? Belum. Ini semacam seperti tiket
yang menjadi salah satu syaratnya nanti, syarat pencalonan dari bakal perseorangan ini, bakal calon perseorangan untuk mendaftar sebagai calon. Nanti semua nanti berbarengan pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Nah, sementara partai politik ada syaratnya. Kan kalau perseorangan itu memenuhi syarat minimum dukungan dan sebaran. Nah, kalau dari partai politik nanti ada syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa yang pertama, partai politik tersebut nanti didukung oleh ini jumlah kursinya berapa? Jadi 20% kursi DPRD. Nah, kalau dengan menggunakan suaranya, ini yang kedua, bisa juga menggunakan total suara sah pada pemilu kemarin, pemilu 2019. Nah, itu tentunya nanti harus memenuhi 25% dari total perolehan suara sah. Dan itu pun bagi partai politik yang memiliki perwakilan dalam DPRD. Baik Bu, kita kembali ke calon perseorangan itu tadi. Sekarang kan tahapan yang sedang berjalan adalah verifikasi faktual. Saya mau nanya nih, bagaimana sih mekanisme verifikasi faktual itu sendiri jika ada calon perseorangan yang sedang mengajukan diri sebagai calon perseorangan itu? Iya, jadi sesungguhnya kan begini ya untuk tahapannya. Ini verifikasi faktual ini adalah lanjutan dari tahapan yang ini ya sebelumnya. Jadi setelah bakal pasangan calon ini menyampaikan dukungannya kepada KPU, kemudian kan dilakukan verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi itu nanti kan ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat. Yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi itulah yang dilanjutkan untuk verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual untuk apa? Untuk membuktikan bahwa pendukung itu benar mendukung bakal pasangan calon tersebut. Ya, jadi ini akan dilakukan secara sensus, begitu. Harus menemui setiap pendukung. Berarti harus menemui secara langsung ya di lapangan itu sendiri atau ke rumah dari pendukung itu sendiri ya? Iya, jadi memang untuk proses verifikasi faktual ini itu kan ada 14 hari ya, itu paling lama 14 hari. Jadi PPS ataupun petugas ini ya peneliti kita di lapangan itu nanti mengunjungi dulu. Jadi ada 3 tahapan sesungguhnya pada saat proses pelaksanaan verifikasi faktual ini. Jadi pertama dia harus mengunjungi sesuai dengan alamatnya. Ini dari rumah ke rumah. Nah, nanti kalau misalnya tidak ketemu, nanti akan diinformasikan kepada tim bakal pasangan calon. Nah, ini nanti ini yang tidak ketemu supaya dikumpulkan. Nah, nanti kalau misalnya pada saat dikumpulkan juga belum juga dapat ditemui sama PPS, nanti mereka masih diberi kesempatan untuk mendatangi PPS itu di kantornya PPS. Begitu. Jadi maksimalnya sudah ya maksimal 14 hari sejak dari PPS itu menerima dukungan dari hari ya Bu ya? KPU Kabupaten Kota. Baik, untuk selanjutnya nih sebagai kita sebagai masyarakat sebagai pendukung nih, apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika PPS itu datang mengunjungi untuk Verpak itu sendiri? Ya, ini kan musimnya lagi ini ya, kebetulan lagi pandemi kita ini. Jadi menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga keselamatan, ya kan? Kesehatan, keselamatan tidak hanya bagi penyelenggara sesungguhnya, tapi juga kita untuk masyarakat, untuk pendukung, pemilih, semua kita harus bahu-membahu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, oleh karena itu kepada pendukung bakal pasangan calon kita memang menghimbau ini ya sudah dikoordinasikan dengan timnya untuk menyiapkan bahwa dia menggunakan masker, nanti juga jaga jarak. Nah, itu perlu. Nah, itu juga nanti masker perlu. Siapkan alat tulis sendiri. Alat tulis. Iya, sebaiknya seperti itu. Jadi itu untuk pendukung. Sementara kalau dari sisi penyelenggaranya, nah kita semua tahu kemarin itu di rapid test ya penyelenggara. Kenapa harus di rapid test? Ini untuk supaya menjamin bahwa penyelenggara itu dalam kondisi sehat. Jadi kita harus menjaga kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara, bagi masyarakat dan pihak terkait yang yang semua terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan ini. Oke, kawan KPU, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih mengenai verifikasi faktual lagi, Bu. Calon perseorangan itu sendiri.
Saya ingin bertanya juga nih, bagaimana jika ada ditemukan masyarakat atau pendukung dari calon persorangan itu sendiri malah menolak ketika dikunjungi begitu Bu, karena mungkin salah satunya ada rasa khawatir atau gimana, pokoknya nggak mau dikunjungi seperti itu Bu, itu bagaimana? Tapi nanti dulu ya Bu ya, kita jawab setelah kita jeda dulu ke beberapa informasi berikut ini. Halo kawan KPU, di masa pandemi COVID-19 ini semua dibatasi. Kita harus waspada, jaga jarak, jaga diri, jaga sesama agar tidak tertular virus COVID-19. KPU NTB sadar dengan keterbatasan yang diakibatkan COVID-19. Jika kalian butuh data atau informasi tentang kepemiluan di Provinsi NTB, kalian bisa melakukan permohonan dengan cara mengunjungi website ntbppid.kpu.go.id, lalu daftarkan permohonan dan isi biodata kalian sesuai identitas. Kalian juga bisa langsung bertanya dengan Desk pelayanan kami dengan cara klik tombol yang bergambar WhatsApp yang tertera pada website. Admin kami siap melayani. Terima kasih, kawan KPU.